Halo teman-teman semua, apa kabar? Khususnya teman-teman pejuang CPNS. Pada kesempatan ini kita akan membahas soal tes intelijensi umum, terkhusus untuk soal perbandingan. Sekedar informasi teman-teman bahwasanya soal perbandingan ini hampir di setiap pelaksanaan tes CPNS, tes SKD itu selalu ada soal perbandingan ya. Ini soalnya biasanya seputar dengan pekerja, seputar dengan jarak tempuh, waktu tempuh, dan seterusnya. Oke, nah seperti apa pembahasan soalnya teman-teman? Langsung saja kita lihat soal yang pertama. 4 pekerja mampu menyelesaikan pekerjaan selama 6 hari. Jika pekerja ditambah jadi 12 orang, maka berapa hari pekerjaan tersebut dapat diselesaikan? A. 2 hari, B. 3 hari, C. 4 hari, D. 5 hari, dan E. 7 hari. Oke, teman-teman, sebelum kita menjawab, kita lihat dulu soalnya ini, apakah soal tentang perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Di mana perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua variabel yang apabila satu variabel bertambah, maka variabel yang lain juga bertambah. Ya, jadi dia berbanding lurus, teman-teman. Kemudian ada sebaliknya perbandingan berbalik nilai. Ya, jika satu variabel bertambah, maka variabel yang lain berkurang atau sebaliknya. Oke, teman-teman. Jadi untuk soal nomor 1 ini adalah perbandingan berbalik nilai. Kita lihat variabelnya teman-teman ya. Di sini ada pekerja dan ada hari. Kita bantu, kita tuliskan variabelnya dulu. Variabel pekerja kita tulis dengan huruf P, kemudian variabel hari kita tulis dengan huruf H ya. Jadi 4 orang pekerja ya, kita tulis 4 pekerja mampu menyelesaikan pekerjaan selama 6 hari. Berarti ini 6 hari teman-teman. Kemudian ya, jika pekerja ditambah jadi 12 orang, sini 12 ya, maka berapa hari pekerjaan itu dapat diselesaikan? Kita tulis dengan simbol huruf X. Sekarang kita lihat pembahasannya teman-teman. Jadi di sini ada 4 pekerja ya, kemudian ada 12 pekerja berbanding dengan 6 hari dan berapa hari. Kita tulis dengan simbol huruf X. Karena soalnya ini berbalik nilai ya, maka satu variabel ini atau salah satu variabel ini bisa kita balik untuk menentukan nilai X-nya, kita balik saja satu variabel sehingga menjadi 12/4 berbanding dengan 6/X. Nah, untuk menentukan nilai X-nya ini bisa kita lakukan perkalian silang. Jadi 12 dikali X sama dengan 6 dikali 4 ya. Kemudian X sama dengan 6 dikali 4, 24 dibagi 12. Oke. Nah, ini bisa kita sederhanakan teman-teman, 24 dibagi sama-sama kita bagi 12 ya, 24 dibagi 12 ini adalah 2. Kemudian 12 dibagi 12 adalah 1. Jadi nilai X-nya sama dengan 2, teman-teman. Oke. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah opsi A, 2 hari. Oke, teman-teman, sekarang kita lihat seperti apa pengertian dari perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oke, perbandingan berbalik nilai ya, nih berbalik nilai adalah perbandingan antara dua variabel ya. Di mana satu variabel bertambah ya, maka variabel yang lain berkurang atau berlaku sebaliknya, teman-teman. Nah, kita lihat contohnya seperti apa. Misalkan variabel X dan variabel Y. Jika variabel X 4 ya, maka variabel Y 6. Kemudian jika variabel X bertambah menjadi 12, maka variabel Y berkurang menjadi 2. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan berbalik nilai. Oke, teman-teman, bisa dipahami sampai di sini? Kalau bisa, kita lanjut ke soal yang kedua. Soal yang kedua, seorang penjahit memerlukan 9 meter kain untuk membuat 6 buah celana. Untuk membuat 37 celana yang sama, maka seorang penjahit memerlukan berapa meter kain, teman-teman?
Nah, ini kita lihat lagi soalnya berbalik nilai atau senilai ya. Kalau di sini soal nomor 2 ini merupakan soal senilai teman-teman, perbandingan senilai teman-teman ya. Jadi variabelnya kita tuliskan di sini kain dengan huruf K, kemudian celana dengan huruf C ya. Jadi 9 meter kain ya. Ini mampu membuat 6 celana. Kemudian untuk 37 celana ya. Jadi berapa meter kain yang dibutuhkan? Oke, teman-teman, kita tuliskan di sini ya di 9 meter. Kemudian X berbanding dengan 6 celana dan 37 celana. Oke, karena ini perbandingan senilai, jadi untuk menentukan nilai X-nya bisa langsung kita lakukan kali silang teman-teman. Jadi X dikali 6 sama dengan 9 dikali 37. Kemudian X sama dengan 9 kali 37. Terus 33 dibagi dengan 6. Jadi nilai X-nya adalah 55,5. Jadi opsi yang benar untuk jawaban soal nomor 2 adalah opsi D, teman-teman. Oke, sekarang kita lihat seperti apa pengertian perbandingan senilai. Ya, perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua variabel, di mana satu variabel bertambah, maka variabel lain juga ikut bertambah. Ya, contohnya di sini ada variabel X, ada variabel Y. Jika variabel X 4, maka Y 6 ya. Nah, jika variabel X bertambah menjadi 8, maka variabel Y juga bertambah menjadi 12. Nah, ini yang dinamakan dengan perbandingan senilai, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini bisa ya. Kita lanjut soal yang ketiga. Namun, sebelum kita lanjut ke soal yang ketiga, teman-teman, bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe dulu. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari channel ini. Serta ikuti kami di media sosial Instagram, ya. Nanti untuk link media sosial Instagram kami taruh di deskripsi video ini. Oke, teman-teman, kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaan selama 49 hari dengan 64 pekerja. Karena sesuatu hal, pekerjaan itu harus selesai dalam 28 hari. Maka banyak pekerja yang harus ditambah. Oke, teman-teman. Ini soalnya hampir sama dengan soal yang pertama tadi. Itu soal tentang perbandingan berbalik nilai. Tetapi di sini ada sedikit perubahan soal atau modifikasinya, karena di sini yang ditanyakan adalah berapa pekerja yang ditambah, bukan total pekerja yang harus disediakan oleh pemborong. Kita buatkan variabelnya, teman-teman ya. Di sini ada pekerja, kita tulis dengan simbol huruf P, kemudian hari kita tulis dengan simbol huruf H ya. Jika pekerjanya 64 ya, maka bisa menyelesaikan selama 49 hari. Kemudian, jika pemborong ingin menyelesaikan selama 28 hari, maka berapa jumlah pekerja yang harus disediakan? Ya, kita tulis dengan simbol huruf X. Kita lihat pembahasan soalnya, jadi ada 64 pekerja ya. Kemudian berbanding dengan 49 hari dan 28 hari. Karena ini perbandingan berbalik nilai, teman-teman, jadi salah satu variabelnya kita balikan ya. Jadi 64 per X ya berbanding dengan ini kita balikan tadi 28 per 49. Oke, teman-teman, jika sudah seperti ini langsung kita kali silangkan saja. Jadi X dikali 28 sama dengan 49 dikali 64.
4 ya. Jadi X sama dengan ya 49 dikali dengan 64. 3.136 dibagi dengan 28 ya. Sehingga dapat nilai X adalah 112 teman-teman. Jadi total pekerja yang harus disediakan pemborong itu adalah 112 ya. Nah, pertanyaannya berapa yang harus ditambah? Sementara pemborong sudah punya 64 pekerja. Jadi 112 kita kurangi 64 ya. Jadi pekerja yang harus ditambah adalah 48. Jadi opsi yang benar untuk soal nomor 3 ini adalah opsi E. Oke, teman-teman, sampai di sini bisa memahami apa itu perbandingan senilai, kemudian apa itu perbandingan berbalik nilai, serta bagaimana langkah-langkah mengerjakannya. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain, serta sampai jumpa lagi di video berikutnya.